Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai aves atau burung yang beranggotakan 1. Feni Basalwa absen 27, kedua Muhammad Hilmi Fahrudin absen 16, Nabila Putri Amalia nomor absen 11, dan Nazila Sativa nomor absen 13. Pertama, mengenai pengertian aves. Secara umum, aves adalah vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu yang berasal dari kulit epidermis dan memiliki berbagai macam adaptasi untuk dia terbang. Aves meliputi burung, ayam, angsa, bebek, ataupun itik. Tubuh aves terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Pada aves sendiri terdapat sepasang sayap yang berfungsi untuk dia terbang, serta kaki yang digunakan untuk berjalan. Tungkai belakang bersisik dengan bentuk tungkai belakang dengan cakar yang bermacam-macam, sesuai dengan jenis makanan dan cara hidup pada aves tersebut. Yang kedua, mengenai ciri-ciri umum aves. Pertama, badan ditutupi bulu yang halus. Kedua, memiliki paruh yang tidak bergigi dan 2 sayap. Yang ketiga, memiliki sisik pada kakinya. Yang keempat, bertelur dan telurnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Kemudian bernafas melalui paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara atau kantung udara. Pundi-pundi udara memiliki fungsi untuk menampung udara dalam paru-paru pada saat ia terbang. Yang terakhir, berdarah panas atau homoiderm. Selain ciri umum yang dimiliki oleh aves, menurut Jasin, aves juga memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama yaitu tubuh terbungkus oleh bulu. Yang kedua, mempunyai 2 pasang ekstremitas, yaitu anggota depan atau bagian anterior mengalami modifikasi menjadi sayap, sedangkan sepasang anggota posterior atau bagian depan disesuaikan untuk hinggap dan berenang. Yang ketiga, kakinya memiliki jari-jari sepasang 4 buah. Yang keempat, cakar terbungkus oleh kulit yang menanduk dan bersisik. Yang kelima, skeleton kecil dan baik, kuat, dan penulangannya sempurna. Yang keenam, pada mulut terdapat bagian yang berproyeksi sebagai paru atau sudut yang terbungkus oleh lapisan zat tanduk. Yang ketujuh, yaitu tempurung kepala memiliki sepasang kondilus occipitalis, yaitu tonjolan bawah permukaan tulang oksipital pada vertebrata, serta lehernya yang sangat fleksibel. Kemudian, struktur tubuh aves. Kepala aves terdapat beberapa organ, antara lain yaitu yang pertama, lubang hidung atau nares, yang terletak di paru bagian atas. Yang kedua, terdapat sera atau sere, adalah pangkal paru atas yang tidak berbulu, tempat terdapatnya lubang hidung yang berupa tonjolan kulit. Yang ketiga, terdapat mata yang dikelilingi oleh kulit berbulu halus. Yang keempat, membrana nictitans di sudut mata yang dapat ditarik hingga menutupi mata. Yang kelima, terdapat lubang telinga atau porus acousticus externus yang tidak memiliki daun telinga serta terletak dorsokaudal mata dan di dalam ada membrana timpani. Baik, yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada aves atau burung. Pada burung betina hanya ada 1 ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium ini dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka, seperti gambar di samping. Dan yang selanjutnya adalah tahap fertilisasi. Fertilisasi ini akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka, di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Adapun telur burung mempunyai struktur sebagai berikut.
Yang pertama, cakang telur. Cakang telur ini terbuat dari zat kapur yang berpori untuk keluar masuknya udara. Di sebelah dalam cangkang terdapat 2 buah membran yang pada salah satu ujungnya tidak saling melekat, sehingga terbentuk rongga udara. Dan yang kedua adalah albumen atau putih telur. Putih telur ini berupa cairan kental berwarna putih bening yang berfungsi sebagai cadangan makanan yang melindungi embrio dari guncangan. Dan yang ketiga adalah kuning telur. Kuning telur ini terdapat di bagian di tengah-tengah albumen. Pada kuning telur ini terdapat calon embrio. Agar kuning telur tetap pada posisinya, maka terdapat kalaza yang berfungsi menjadi posisi kuning telur. Organ reproduksi jantan testis berjumlah sepasang yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Testis ini berbentuk oval atau bulat. Bagian permukaannya sangat licin, terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin, ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Pada burung jantan terdapat sepasang testis saluran reproduksi. Tubulus mesonephrus membentuk ductus afferent dan epididymis. Ductus wolf bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung kecil, ductus deferens bagian distal yang sangat panjang membentuk sebuah gelendong yang disebut glomer. Dekat glomer, bagian posterior dari ductus afferent berdilatasi membentuk ductus ampula yang bermuara di kloaka sebagai ductus ejakulatori. Ductus deferens berhubungan dengan epididymis yang kecil, kemudian menuju ductus deferens. Ductus deferens tidak ada hubungannya dengan ureter ketika masuk kloaka. Dan yang selanjutnya adalah tahap perkembangan telur. Pada saat telur dierami, embrio mulai tumbuh, kuning telur dan putih telur diserap melalui pembuluh darah yang terbentuk mengelilingi kuning telur. Bagian-bagian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan embrio adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah amnion. Amnion ini merupakan cairan ketuban yang terdapat pada suatu kantong tempat tumbuhnya embrio. Dan yang kedua adalah allantois. Allantois merupakan tempat penyimpanan hasil ekskresi untuk mengangkut oksigen ke dalam embrio dan CO2 atau karbon dioksida keluar dari embrio. Dan yang ketiga adalah tali pusat. Tali pusat ini merupakan bagian yang menghubungkan kuning telur dengan allantois. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetas dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam sarang. Yang selanjutnya adalah organ reproduksi. Organ reproduksi jantan. Testis berjumlah sepasang yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Testis berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya licin, terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpannya spermatozoa. Pada burung jantan terdapat sepasang testis saluran reproduksi. Tubulus mesonephrus membentuk ductus efferent dan epididymis. Ductus wolf bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung kecil, ductus deferens bagian distal yang sangat panjang membentuk sebuah gelendong yang berdilatasi membentuk ductus ampula yang bermuara di kloaka sebagai ductus ejakulatori. Ductus deferens berhubungan dengan epididymis yang kecil kemudian menuju ductus deferens. Ductus deferens tidak ada hubungannya dengan ureter ketika masuk kloaka. Selanjutnya adalah organ reproduksi betina. Ovarium pada burung betina hanya ada satu ovarium.
yaitu sebelah kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Selain pada burung elang, ovarium aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Saluran reproduksi oviduk yang berkembang hanya sebelah kiri tadi membentuk memanjang bergulung dilekatkan pada dinding tubuh oleh mesosilving dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian anterior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan mensekresikan albumin. Selanjutnya isthmus yang mensekresikan membran sel telur dalam dan luar. Uterus atau sel gland membentuk untuk menghasilkan cangkang kapur. Selanjutnya ini adalah gambar organ reproduksi jantan dan betina. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang sistem reproduksi Aves. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jikalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.